Apa tanggapan Anda terkait bencana yang terjadi 2021 lalu, kemudian karena itu menjadi bencana nasional, seluruh pemerintah pusat turun, termasuk Presiden Jokowi begitu ya. Apa yang bisa Anda lihat dari kejadian bencana lalu, kemudian apa yang sudah dilakukan PWNU? Silakan. Ya, makasih Mbak Usnul. Memang kalau kita perhatikan secara jernih gitu ya, bencana sebagai akibat faktual yang nyata di depan mata kita itu kan sebetulnya harus kita cek ke belakang sebab musababnya. Nah, lalu kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, termasuk juga organisasi kemasyarakatan. Betul. Kami misalnya PWNU bersama juga Pak Ustadz Susanto, LDI dan lain-lain gitu ya. Karena memang tidak bisa kita hindari. Ya. NU ini kan organisasi yang ngurusin dunia akhirat lah kira-kira gitu Pak Ustadz Susanto ya. Jadi persoalan dunia hari ini tantangannya adalah kita menghadapi setidak-tidaknya 3 tantangan besar. Satu itu soal revolusi digital. Nah yang kedua ini soal wabah. Bahkan wabah pandemi ini juga statusnya darurat bencana gitu ya. Nah yang ketiga nih krisis iklim. Nah tantangan masalah umat manusia yang hari ini di dunia itu yang coba katakanlah kalau konteks hari ini semangat belum pasca muktamar PBNU kemarin bulan Desember di Lampung itu kemudian merumuskan katakanlah positioning NU ke depan dalam konteks kontribusinya terhadap peradaban dunia. Urusan-urusan kemaslahatan yang lebih luas, makanya kemudian semangatnya coba dijawantahkan dengan narasi merawat jagat membangun peradaban. Kenapa merawat jagat? Karena jagat ini adalah bumi kita yang harus kita jaga, kita rawat. Nah karena itu betul yang disampaikan oleh Pak Ustadz Susanto tadi itu, bahkan agama pun sudah mengajarkan bahwa manusia itu harus merawat bumi. Karena kalau bumi tidak kita rawat maka kita akan merasakan dampaknya. Nah karena itulah misalnya PBNU termasuk juga kami di jajaran di bawah di PBNU ini menyadari betul peran yang harus dilakukan, makanya kita bermitra dengan pemerintah. Misalnya kalau di NU itu ada organisasi yang dibentuk khusus sebagai salah satu lembaga, baik di pusat itu di bawah PBNU, di daerah di bawah PBNU, itu yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim atau LPBI. Ini yang dulunya menjadi mitra pemerintah, misalnya BNPB, dan lembaga-lembaga yang lain, termasuk misalnya kalau kita bicara bencana kebakaran hutan dan lahan. Nah di Kalimantan Timur kemarin PBNU ketika prosesi pengukuhan itu juga dibarengi dengan kerjasama misalnya dengan Kementerian LHK terkait dengan isu bagaimana pendampingan masyarakat di sekitar hutan, memperluas akses masyarakat dalam pengelolaan hutan, menjaga kelestarian lingkungan dan seterusnya. Karena memang di NU sendiri semangat untuk menjaga kelestarian lingkungan itu bahkan sudah dirumuskan dalam kalau istilah ini itu ada fikih lingkungan hidup lah gitu ya. Apa saja sebetulnya kaidah-kaidah bahkan pesan-pesan ilahiyah yang sebetulnya itu menjadi panduan kita semua di dunia, katakanlah dimanapun kita berada, untuk bagaimana merawat bumi, mengasuh bumi agar bisa terjaga kelestariannya gitu, supaya tidak lagi kita rasakan dampaknya seperti bencana banjir atau kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun, tetapi puncaknya 2015 kemarin. Karena tadi itu krisis iklim ini persoalan dunia, tidak hanya persoalan di Indonesia, tidak hanya persoalan di Kalimantan Barat apalagi. Nah karena itu seluruh pihak bahkan hingga ke jejaring internasional itu harus terlibat. Makanya misalnya kalau di zamannya Yai Said kemarin itu peran-peran diplomasi internasional dalam konteks global dalam upaya pelestarian lingkungan hidup itu juga beliau aktif terlibat gitu. Nah itu yang sampailah ke level basis misalnya, karena NU punya jejaring pesantren yang banyak gitu di daerah, tentu misalnya dengan pemerintah, saya kebetulan kemarin juga mendampingi kerjasama ada di bawah NU itu namanya LPP, Lembaga Pengembangan Pertanian, yang melatih pondok-pondok pesantren di sekitar wilayah gambut misalnya untuk menerapkan praktek pengolahan lahan tanpa bakar supaya dapat menekan potensi terjadinya kebakaran lahan misalnya, terutama lahan gambut. Nah jadi model-model begitu, sehingga ada beberapa pondok pesantren misalnya yang jadikan pilot untuk pengembangan metode pengolahan tanpa bakar, pertanian ramah lingkungan dan seterusnya. Model-model kayak gitu yang
selama yang kita lakukan, dan sambil sekarang ini memang pasca muktamar kepengurusan yang baru sekarang ini sedang mengonsolidasikan untuk melakukan percepatan kegiatan-kegiatan yang termasuk isu lingkungan hidup, terutama melibatkan struktur organisasi yang paling bawah di tingkat PC, kabupaten sampai ke MWC dan ranting. Itu kira-kira Mbak. Baik.